Jumat nomor 19, Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Pay
Hukum Tuhan buat kita pada hari Minggu ini adalah hukum yang pertama, beserta dengan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah titah Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saat ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah sangat mengerti segala persoalan. Dan tak akan pernah membiarkan engkau sendiri.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami, sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Hanya kepadamu Tuhan kami akan datang. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. So sad.
Epistel yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara responsoria. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Saat ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau menyerukan nama Yesus, nama yang mengalahkan semua musuh, dan nama yang kita sejalan. Suka nama Yesus, baju takkan kuasanya. Kita buat diri sebentar, akan dibudaya dengan pasangannya. Lagi suka nama Yesus, baju takkan kuasanya. Kita buat diri sebentar, akan dibudaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, melayani Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi suka nama Yesus, baju takkan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, akan dibudaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, melayani Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan warta jemaat yang akan kami bacakan pada Minggu Trinitatis dengan topik Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yang pertama, Sermon Lydia. Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pada pukul 18 WIB, Sermon Lydia dengan nats Panguhum 4 ayat 1 sampai 24 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, Sermon Lansia pada hari Rabu 2 Juni 2021 pada pukul 9 WIB. Sermon Pengumuman Lansia diambil dari Nats pasal Men 108 ayat 1 sampai 6 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Yang ketiga, Sermon Perempuan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pada pukul 9 WIB, Sermon Perempuan dengan nats Panguhum 4 ayat 1 sampai 24 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Naposo Bulung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 19.30 WIB, Sermon Naposo Bulung yang diambil dari Nats Job 12 ayat 12 sampai 25 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Remaja pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 18 WIB, Sermon Remaja dengan nats 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 3 dan 1 Yohanes 2 ayat 10 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang keenam, Sermon Ama pada hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 19.30 WIB, Sermon Ama dengan mengambil nats Matius 11 ayat 25 sampai 30 yang akan dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simajuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Yang ketujuh, Sermon Guru Sekolah Minggu pada hari Jumat 4 Juni 2021 pukul 20 WIB, Sermon Guru Sekolah Minggu dengan diambil dari nats Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Kelas katekisasi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Pernikahan, warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Agatha Franky Marliano Napitupulu, putra dari Bapak Ujung Marnala Jonggara Napitupulu, Ibu Sintua Arlina Rosmauli Melinda Boru Pakpahan SPD. Alamat Jalan Praja Dalam E1 nomor 5, RT 001, RW 005, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama,
dengan Puspita Sari, putri dari Bapak Adi Siswono, Ibu Eti Wiyandari, alamat Jalan Kasa nomor 12, RT 001, RW 004, Halim Perdana Kusuma, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 mulai pukul 11 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Doli Heri Febrian Siahaan, putra dari Bapak M. Siahaan, Ibu Roslina Boru Manihuruk, alamat Jalan Talas 3, Gang Labu 4, RT 02 RW 02 nomor 128 Pondok Cabe Ilir, anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama dengan tunangannya Nanda Teresia Sevanya Boru Siagian, putri dari Bapak Jubiliater Siagian, Ibu Barita Boru Hutapea, alamat Jalan Ciledug 2E24 nomor 22, RT 01 RW 01 Ciledug, anggota Jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, masuk pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Yang ke-10, undangan kebaktian lansia distrik. Pada hari Selasa 01 Juni 2021 pukul 10 WIB, Bunguan Lansia Sedistrik mengadakan ibadah bersama di HKBP Petukangan dengan 5 orang utusan masing-masing gereja dan memberikan kontribusi sebesar Rp1.500.000. Demikianlah pembacaan warta Jumat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jumat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Benar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan dalam ibadah ini, tema yang akan kita renungkan adalah mengatakan Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh-Nya. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan Roh-Nya. Jelas di sana, saudara-saudara, dari tema itu menggambarkan Tritunggal yang Esa. Allah adalah pribadi yang maha suci, maha kuasa, yang tidak bisa dijumpai oleh ciptaannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci, yang tidak bisa dijumpai oleh ciptaannya. Itulah sebabnya Allah mengutus, Allah mengaruniakan, atau boleh saya katakan Allah mengutus dirinya dalam pribadi manusia. Dia datang ke dunia ini melalui pribadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Dia mengambil rupa sebagai manusia, supaya manusia itu bisa menemui, bisa berjumpa kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita lihat tadi dalam firman Tuhan. Sehingga dia mengambil rupa sebagai manusia yang kita katakan sebagai Tuhan Yesus Kristus
Dan Allah juga mengaruniakan roh-Nya yang tidak terbatas ke dunia ini untuk menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Allah mengutus putranya ke dunia ini sebagai wujud Allah Bapa, dan tugas dari anak putranya yang tunggal itu telah selesai. Dia mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus telah naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang kita rayakan pada Minggu Pentakosta, yaitu pada minggu yang lalu. Sekarang kita masuk kepada Minggu Trinitatis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk fokus melihat tentang diri Allah di dalam pribadi putranya, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat yaitu pribadi Allah itu di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang kita lihat di dalam kesaksian Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36 ini? Kita melihat tadi bahwa Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus berasal dari sorga, bahwa Yesus berasal dari atas. Sementara Yohanes Pembaptis, dia berasal dari dunia ini. Yesus berasal dari sorga. Lalu timbul pertanyaan kita sekarang, siapakah pribadi Yesus yang diutus Allah menurut kesaksian Yohanes dalam hal ini? Siapakah Yesus? Bagaimana pribadi Yesus yang diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini? Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama dikatakan pada ayat 31 tadi, Yesus berasal dari sorga. Yesus berasal dari sorga. Itu makanya ketika dia selesai melaksanakan tugasnya di tengah-tengah dunia ini, dia kembali ke sorga karena dia berasal dari sorga. Dia kembali kepada kemuliaannya karena dia berasal dari kemuliaan. Apa yang diberitakan Yesus adalah berasal dari sorga karena dia berasal dari sorga. Apa yang diberitakannya? Apa yang dilakukannya adalah merupakan pernyataan bagaimana Allah mengasihi manusia. Dan apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan berita kesaksian yang dari sorga, yang dari Allah sendiri. Maka orang-orang yang mendengarkan kesaksian Yesus itu adalah mendengarkan kesaksian dari Allah Bapa juga. Sehingga dengan demikian Yesus yang berasal dari sorga, seperti yang kita katakan tadi, yang diberitakannya adalah apa yang dilihat dan disaksikannya di sorga. Jadi artinya supaya kita mudah paham, ya, idealnya orang yang memberikan kesaksian itu orang yang melihat dan mendengar. Jadi jangan coba-coba menjadi saksi kalau tidak pernah melihat, kalau tidak pernah mendengar. Katanya, kan sering terjadi kesaksian palsu di tengah-tengah peradilan, ya karena katanya, bukan dia saksinya. Ya, nah, lalu Yesus yang berasal dari sorga, yang melihat dan mendengar, menyaksikan sendiri. Dan itulah yang dia saksikan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua kita lihat tadi,
pada ayat 33 dikatakan, kesaksian Yesus menyatakan bahwa Allah adalah benar. Allah adalah benar. Jika ada orang yang percaya kepada kesaksian Yesus, maka orang itu telah mempercayai kebenaran firman Allah, bahwa dalam diri Yesus telah dinyatakan segala kebenaran. Di dalam diri Yesus telah dinyatakan segala kebenaran. Sehingga dengan demikian tadi, kesaksian Yesus menyatakan bahwa Allah adalah benar. Benar di sini mengandung dua arti. Yang pertama, Allah itu benar-benar ada. Jadi memang agak sulit kita pahami ya. Kalau kita lihat kitab Yohanes, itu sulit kita pahami kata-katanya, bahasanya. Karena memang Yohanes itu adalah seorang filsafat. Jadi cara berpikir dia, cara menulis dia dipengaruhi oleh filsafat yang ada pada dirinya. Sehingga ini juga ya mungkin kita sulit untuk memahami ini, sehingga saya menerangkannya ayat per ayat. Yang mungkin selama ini saya jarang untuk menerangkan ayat per ayat, tapi dengan firman Tuhan hari ini, ya pada ayat 33 saya terangkan ayat per ayat di sana. Ya, benar di sini mengandung dua makna. Yang pertama, menyatakan bahwa Allah itu benar-benar ada. Seperti yang saya katakan tadi, supaya manusia percaya ada Tuhan, ya, Dia datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Supaya manusia melihat dan merasakan bagaimana kasih Allah kepada manusia itu, Dia datang ke dunia ini dan menyatakan kasih-Nya melalui kasih yang dinyatakan Yesus Kristus dalam setiap pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun di tengah-tengah dunia ini bersama dengan murid-muridnya dan juga orang banyak yang mengikut Dia dan bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Dengan demikian, melihat Yesus berarti kita percaya ada Tuhan. Sebagai perwujudan supaya manusia percaya ada Tuhan. Karena sejak zaman perjanjian lama para nabi, mereka tidak percaya ada Tuhan. Bangsa Israel tidak percaya ada Tuhan. Mereka selalu memberontak. Mereka selalu menduakan Tuhan. Mereka ragu akan keberadaan Tuhan. Sehingga Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan pernyataan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, kalau dikatakan benar, Dia sungguh menjadi sumber dari yang benar. Aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 4 ayat 16. Jangan susah mencari kebenaran itu. Di manakah kebenaran itu? Carilah di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Carilah kebenaran di dalam diri Yesus, carilah kebenaran di dalam firman yang telah menjadi daging itu, dan carilah kebenaran itu dalam setiap lembaran-lembaran kebenaran firman Tuhan. Dia adalah sumber dari kebenaran itu sendiri. Dunia tidak akan pernah menjadi sumber kebenaran. Karena yang benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Tapi dengan firman Tuhan hari ini diingatkan, carilah kebenaran di dalam firman Tuhan, di dalam diri Yesus Kristus. Apalagi pada saat sekarang ini. Banyak orang mencari kebenaran itu dengan cara instan. Ya, tawaran di perkembangan
teknologi media sosial sekarang, sehingga orang tidak lagi menjadikan Yesus sebagai sumber inspirasi, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber keberhasilan, menjadi sumber kebahagiaan. Kita sibuk mencari tips-tips di media sosial yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita, keluarga kita. 10 tips mencari keluarga, menciptakan keluarga bahagia. Dengan berbagai tips-tips yang dikatakan di sana. Padahal sebenarnya kuncinya adalah kembali kepada firman Tuhan. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Menciptakan keluarga yang harmonis. Menciptakan keluarga yang penuh dengan kedamaian. Kembalilah kepada kebenaran itu, yaitu di dalam firman Tuhan. Bukan dengan media sosial. Ya, yang banyak mungkin menawarkan tips-tips yang ada di dalamnya. Back to the Bible. Dialah sebagai sumber kebenaran, sumber segala inspirasi, kekuatan, keberhasilan, dan kebahagiaan setiap manusia yang mau datang kepadanya. Dan kita lihat juga yang ketiga dalam firman Tuhan pada ayat 34 dikatakan, Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Di dalam Yesus terdapat roh Allah yang tidak terbatas. Artinya roh Allah secara utuh ada dalam Yesus. Sebagai anak, dalam Yesus ada kasih Allah secara utuh. Yesus telah dipenuhi dengan kasih Allah. Dan untuk mewujudkan kasih itu maka Yesus telah diberikan kuasa atas segala sesuatu. Diberikan kuasa yaitu melalui roh Tuhan. Yang senantiasa menguatkan, memampukan dalam setiap apa yang boleh Tuhan Yesus layankan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita lihat juga tadi yang keempat pada ayat 32 dikatakan, walau Yesus itu adalah merupakan putra Allah dan berasal dari Allah, tidak serta-merta orang menerima kesaksiannya. Bisa kita lihat pada ayat 32 dikatakan di sana ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Tak seorang pun, dikatakan secara umum pernyataannya di sini ya, tak seorang pun yang menerima Yesus. Ya, tak seorang pun pada umumnya ya ditolak mentah-mentah. Jadi artinya hal surgawi tidak akan diterima oleh orang duniawi. Sama seperti gelap dan terang, ya, kalau terang itu datang gelap akan hilang. Jadi tidak seorang pun menerima kebenaran itu, dunia tidak akan menerima. Tetapi walaupun itu merupakan namun apa yang tampak mutlak tidak sepenuhnya mutlak. Ternyata ada segelintir orang yang menerima dia. Ada beberapa orang yang menerima dia. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Jadi itu merupakan reaksi dari berita Injil. Berita Injil disampaikan tapi tidak semua orang menerima. Keselamatan Yesus ditawarkan kepada semua orang, tapi tidak semua orang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Nah, dengan demikian diingatkan dalam firman Tuhan ini, ya, walaupun senantiasa firman Tuhan dikumandangkan, tapi tidak semua orang akan menerimanya. Sebagai reaksi dari firman Tuhan sepanjang zaman, sama seperti pada saat ini saya teringat pada perkataan orang pada masa pandemi COVID-19 ini, orang mengatakan COVID gampang kena tapi banyak orang tidak percaya. Ya, masih banyak orang tidak percaya. Padahal sudah banyak dilihat yang kena COVID, itu bisa-bisanya aja itu katanya. Ya. Nah, seperti itulah juga mungkin pemahaman orang, pemahaman manusia tentang kebenaran yang dibawa oleh Yesus di dalam kesaksiannya. Dan yang kelima kita lihat pada ayat 36 bahwa sanksi bagi orang yang percaya dan tidak percaya
Pada ayat 36 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan pernah melihat hidup, melainkan murka Allah. Barang siapa percaya, maka dia akan melihat hidup. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan mendapat murka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi kesaksian barang siapa yang percaya. Apakah kita adalah orang-orang di antara yang percaya itu? Saya pernah, ini menjadi pengalaman bagi saya. Waktu itu saya melayani di satu jemaat dan mengajar katehisasi sidi. Kemudian saya bertanya kepada anak-anak pelajar katehisasi sidi, seperti ini biasanya kan hari Minggu masuk katehisasi sidi, saya tanyakan siapa tadi yang ke gereja. Kemudian ada beberapa orang yang tidak tunjuk tangan. Kemudian saya tanyakan lagi yang kedua, siapa yang tidak pernah ke gereja? Kemudian ada satu orang yang tidak tunjuk tangan. Kemudian saya katakan sama dia, saya tertarik dengan kamu. Nanti setelah belajar sidi kamu tinggal dulu kita bicara. Saya katakan demikian. Nah, singkat cerita kami bertemu, kami bicara. Saya tanyakan, kenapa kamu itu sudah kira-kira setengah tahun belajar katehisasi sidi. Kenapa kamu tidak pernah ke gereja? Saya katakan seperti itu. Luar biasa jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang dia katakan? Saya tidak percaya ada Tuhan, katanya. Kenapa kamu tidak percaya ada Tuhan? Kemudian dia menangis. Dia menangis, saya biarkan dia menangis. Kenapa kamu menangis? Ya, saya tidak percaya dengan ada Tuhan, Inang Pendeta. Saya tidak percaya juga khotbah-khotbah pendeta. Saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa kamu berkata seperti itu? Tidak ada orang yang peduli kepada saya saat ini. Jadi dia cerita, singkat cerita, dulunya mereka orang kaya, kemudian orang tuanya, ayahnya kemudian dipenjarakan, dan ibunya ya menghabiskan semua harta dengan berjudi, dengan apa segala macam. Anak-anaknya ditelantarkan dan keluarganya tidak ada yang peduli kepada mereka. Waktu mereka menikmati hidup dengan kekayaan, keluarganya mendekat. Tapi setelah seperti itu keadaannya, semua keluarganya menjauh. Sehingga kesimpulan dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Berapa lama kami Inang menderita seperti ini. Kalau Tuhan itu ada, pasti dia tidak membiarkan saya seperti ini. Tahu Inang Pendeta, saya sekolah sambil kerja. Dia masih SMA. Kemudian saya mendengar. Kemudian dia katakan, saya selalu mencari Tuhan, tapi saya tidak pernah menemukan Tuhan. Kemudian saya kasih, dia menangis sambil cerita, saya kasih sapu tangan saya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dia lemparkan sapu tangan saya sama saya. Nah, kemarahan dia luar biasa, dia lempar. Kemudian terakhir sekali dia mengatakan seperti itu tadi, seperti yang saya katakan. Jadi Inang Pendeta tidak perlu tanya, dia katakan saya mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah saya temukan. Saya katakan pesan saya hanya satu samamu. Kamu tidak akan pernah berhasil mencari Tuhan, tapi Tuhan pasti akan menemukanmu. Tuhan akan mencarimu dimanapun kamu berada, dan kapanpun setiap saat Tuhan akan mencarimu, dan dia akan menemukanmu. Tapi ketika kamu mencari dia, kamu tidak akan pernah menemukan dia. Nah, itu berselang Bapak Ibu Saudara-saudara, 11 tahun kemudian kami bertemu di sebuah kota. Kemudian dia tahu saya melayani di sana, dia datang, kemudian dia menangis. Inang Pendeta kenal enggak sama saya? 11 tahun tentu kan sudah berubah, ya. Berubah, kemudian saya ingat-ingat dengan begitu banyaknya pelajar sidi,
Kemudian berpindah-pindah gereja juga saya kurang mengingat. Kemudian dia cerita, Inang pendeta ingat gak? Sapu tangan Inang saya lempar sama Inang dan saya katakan Tuhan itu tidak ada. Dan saya hanya ingat pesan Inang, kamu tidak pernah menemukan Tuhan, tapi Tuhan akan menemukanmu. Dan saya yakin Inang pendeta, saya sudah ditemukan oleh Tuhan, katanya gitu. Oh, puji Tuhan, syukur. Berbahagialah kamu kalau Tuhan sudah menemukanmu. Itu yang saya ungkapkan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal mungkin, pergumulan kita, kesulitan kita, perjuangan hidup kita, tantangan hidup kita, kegagalan kita, membuat kita ragu akan keberadaan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, lihatlah Yesus yang menderita, itu adalah menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu peduli, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak lebih besar dosamu, tidak berlebih besar kejahatan yang kau lakukan daripada kasih Tuhan. Tuhan senantiasa bersedia menerima kita. Tuhan senantiasa bersedia mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari antara manusia yang dikasihinya itu, yaitu mengakhiri hidupnya di dalam kematian yang kekal. Tapi Dia menginginkan kehidupan yang kekal. Itu makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu boleh kita lihat pada ayat 16 sebelum nats kita. Karena begitu besar kasih Allah, tidak bisa dibandingkan sebesar apapun dosamu, tapi lebih besar kasih Allah kepadamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan, Allah yang mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Rohnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Senantiasa rohnya menuntun kita, senantiasa rohnya yang menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia memberikan rohnya yang tidak terbatas. Allah memberikan rohnya tidak terbatas. Jadi tidak seperti manusia ya, memberi sesuatu mungkin kita dengan perhitungan-perhitungan. Ya, perhitungan, bahkan mungkin juga ada mungkin yang datang ke gereja ini kan dengan perhitungan. Wah, kalau aku di rumah tadi ini udah selesai kerjaku. Ini ke gereja, waduh gimana ya saya mengerjakan itu. Barangkali mungkin seperti itu ya, pertimbangan-pertimbangan kita. Atau mungkin kita katakan, sudah berapa kali saya menolong dia. Sudah berapa banyak uang yang saya berikan kepadanya untuk menolong. Tapi dia tidak pernah menolong saya. Ya, perhitungan-perhitungan. Nah, tapi kita lihat dalam firman Tuhan ini, Allah mengaruniakan rohnya kepada kita tidak terbatas. Dan segala berkatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya diberikan kepada kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami bersekutu di tempat ini, mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami Tuhan, kelemahan kami untuk memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk boleh paham dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itulah kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau utus, menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan juga bahwa Tuhan itu merupakan sumber dari kebenaran itu, supaya kami senantiasa percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Allah sebagai sumber kebenaran apapun
yang kami lakukan, yang kami pikirkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh berkumpul pada saat ini. Dan kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu Bapak Erwin Siagian, Ibu Nyonya Nurlela Siagian Borlumban Tobing, Bapak Kris Daniel Huta Barat, Ibu Nyonya Simangunsong Bor Simajuntak, Bapak Pendeta WK Siahaan, Bapak Mulo Ferdinand Sirait, Bapak Sintua Juli Tupa Haryanto Manik, Ibu Nurmawati Tambunan Boruhuta Julu, Bapak Sintua Dr. Andus Jenwalta Sitindaun, Bapak Joni Sembiring, Bapak Sintua Edward M. Tambunan, Ibu Sintua Nyonya Stompul Rumian Borunadeak, Bapak Ranto Lumban Teruan, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Sian, Bapak Insinyur Dahler Tambunan, Bapak Monang Pasaribu, Bapak Tony Nahal Hutapea, Ibu Stumorang Sortaulina Borsimajuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Ibu Nyonya Hutapea Mauli Simajuntak, Ibu Nyonya Butar-Butar Saul Marsdelina Borusrait, dan juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka dalam penderitaan sakit yang mereka derita, dan mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja yang merupakan sumber dari kesembuhan bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan kesembuhan itu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang akan mengikuti ujian akhir semester, bahkan juga ujian kelulusan dari tingkat SD, SMP. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat pengetahuan kepada mereka, dan senantiasa roh yang mengingatkan mereka untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti ujian dengan kemauan belajar, sehingga Tuhan memberkati mereka dan dengan sukacita mengandalkan Tuhan menghadapi ujian itu dan memperoleh keberhasilan di dalam ujian tersebut. Kami boleh bersukacita, dan juga seluruh orang tua kami bersukacita atas keberhasilan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Seperti Engkau, sungguh kurangnya Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.